Halo semuanya, siapa nih yang kalau sekarang di rumah karena musim pandemi, kalau terima paket atau barang dari luar, langsung disemprot pakai ini, pakai cairan desinfektan. Sebenarnya cairan desinfektan itu apa sih? Dan apakah sudah efektif yang kamu lakukan terhadap barang-barangmu itu? Nah, kita bakal kasih info yang lengkap mengenai apa itu desinfektan, cara pembuatannya, sampai cara pemakaian yang benar. Jadi, stay tune di videonya ya. Halo teman-teman, di masa pandemik ini kalian pasti sering mendengar mengenai disinfektan. Apa sih disinfektan itu? Disinfektan adalah suatu zat yang mencegah infeksi dengan menghancurkan mikroorganisme patogen dan digunakan pada benda mati. Apa sih kegunaan dari disinfektan? Disinfektan berguna untuk dekontaminasi peralatan medis, sarung tangan, termasuk juga untuk peralatan non-medis, termasuk peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lainnya. Teman-teman, kalian pasti pernah lihat mobil-mobil atau bapak-bapak yang sering melakukan penyemprotan di jalan seperti ini kan? Nah, ini yang disemprotkan namanya disinfektan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bahan dasar disinfektan dengan menggunakan klorin. Klorin merupakan komponen senyawa yang termasuk dalam golongan mikrobisida halogen dan biasanya digunakan untuk membuat antiseptik dan disinfektan. Klorin membunuh mikroba dengan cara mengganggu fosforilasi oksidatif dan aktivitas yang terkait membran lainnya. Fungsi dari desinfektan ini sendiri yaitu untuk membunuh mikroorganisme yang menempel pada permukaan benda. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu disinfektan? Sebelum kita membuat disinfektan, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang kita butuhkan dan berapa jumlah yang kita butuhkan. Berdasarkan panduan WHO mengenai pembersihan dan disinfeksi lingkungan yang dirilis pada 15 Mei 2020, klorin merupakan salah satu bahan disinfektan yang mudah kita temukan di sekeliling kita. Klorin dapat ditemukan di produk-produk pemutih dalam bentuk natrium hipoklorit dan biasanya memiliki konsentrasi 5%. Konsentrasi yang dianjurkan cukup hanya 0,1%. Sehingga kita juga perlu tahu nih, bagaimana cara menghitung perbandingan klorin dan air yang kita butuhkan. Perhitungannya cukup mudah. Rumusnya yaitu persen konsentrasi natrium hipoklorit dalam produk dibagi oleh persen klorin yang diinginkan, lalu dikurangi 1. Dari rumus tersebut dapat ditemukan total bagian air per bagian natrium hipoklorit. Nah, sebagai contoh, jika kita punya produk pemutih dengan kadar 5% natrium hipoklorit, berarti 5% dari produk tersebut dibagi oleh 0,5% yang kita butuhkan, lalu dikurangi 1, sama dengan 9 bagian air per bagian natrium. Jadi, perbandingan untuk kita membuat disinfektan yaitu antara klorin dengan air 1:9. Ada lagi yang harus diperhatikan, yaitu klorin menjadi tidak efektif sebagai disinfektan bila dalam pH 9 ke atas, yaitu basa atau alkali. Oleh sebab itu, harus diperhatikan air yang digunakan untuk pembuatan disinfektan. Disarankan menggunakan Aquades daripada air keran untuk menghindari kondisi pH tersebut. Saya di sini mau mencoba menyampaikan kepada teman-teman cara pembuatan disinfektan yang saya kutip dari WHO di tahun 2020 ini dengan judul Cleaning and Disinfection of Environmental Surface in the Context of COVID-19. Nah, untuk membuatnya menurut saya cukup mudah. Yang perlu disiapkan hanya air bersih atau Aquades atau aqua hasil destilasi, terus natrium hipoklorit dengan konsentrasi 4%. Nah, untuk konsentrasi sendiri di Eropa dan Amerika Utara sana sudah ada 4% dan 6%.
Untuk yang saya gunakan ini 4% saja, karena 4% ini dikatakan WHO ini sudah cukup untuk menjadi desinfektan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk cara membuatnya, tinggal mencampurkan natrium hipoklorida ini ke dalam Aquades. Jika sudah diaduk, jika sudah terlihat tercampur dan tidak ada yang terpisah lagi bahan-bahannya, bisa langsung masukkan ke dalam wadah seperti ini. Jika sudah dalam wadah, langsung tutup. Persiapan diri sebelum melakukan penyemprotan desinfektan adalah menggunakan APD atau pakaian yang tidak terekspos kulitnya sehingga tidak terkena cepritan cairan desinfektan. Lalu menggunakan masker. Lalu menggunakan hand face shield. Jangan lupa menggunakan hand scoon. Handscoon ini digunakan 1 kali pakai, sehingga setelah melakukan penyemprotan desinfektan harus langsung dibuang. Setelah ini dapat melakukan penyemprotan desinfektan. Saya akan menjelaskan cara penggunaan disinfektan pada meja dan jendela. Yang pertama adalah saya akan membersihkan terlebih dahulu meja dan kaca tersebut. Apabila meja dan kaca tersebut kotor, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Yang kedua, baru kita akan menyemprotkan disinfektan. Mari kita lihat meja yang akan saya bersihkan. Baik, ini saya akan membersihkan terlebih dahulu kotoran pada meja. Kemudian saya akan menyemprotkan disinfektan. Baik, berikutnya saya akan membersihkan jendela dengan disinfektan. Pertama, kita harus membersihkannya terlebih dahulu dari kotoran. Baik, yang kedua kita akan menyemprotkan disinfektan terlebih dahulu. Bila sudah, kita akan membersihkan dengan disinfektan. Sekian penjelasan cara penggunaan disinfektan. Terima kasih. Penggunaan desinfektan perlu diperhatikan. Desinfektan hanya boleh digunakan untuk barang-barang atau benda mati saja, berbeda dengan antiseptik yang aman digunakan untuk permukaan tubuh. Pengaplikasian desinfektan bisa dilakukan untuk berbagai permukaan, seperti kaca, plastik, keramik, dan lain-lain. Jadi, tentu saja bisa kalian aplikasikan di meja, pintu, kursi, dan berbagai perabotan rumah lainnya. Jadi, jangan lupa lakukan desinfektanisasi ruangan di rumah kalian sesuai dengan prosedur yang dianjurkan. Ingat, usahakan jangan terkena permukaan tubuh karena dapat mengakibatkan berbagai efek samping yang berbahaya. Tetap gunakan perlindungan diri seperti yang dianjurkan ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara memakai desinfektan dan apa saja yang bisa disemprotkan dengan desinfektan. Lalu, kali ini saya akan menjelaskan proses apa saja sih
yang perlu diperhatikan setelah melakukan penyemprotan dengan desinfektan. Tentunya, setelah kita menyemprotkan desinfektan, ada hal yang perlu kita perhatikan sehingga desinfektan yang telah kita semprotkan bisa lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme pada barang atau benda yang kita semprotkan. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh menyentuh barang atau benda yang telah kita semprotkan. Mengapa? Karena hal tersebut tentunya akan mengurangi efektivitas kerja dari desinfektan sehingga tidak maksimal dalam membunuh mikroorganisme yang ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi, untuk mengantisipasi hal ini, hendaknya kita memberi jarak waktu beberapa menit agar benda atau barang yang telah disemprotkan tidak kita sentuh terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita boleh kembali menyentuh barang atau benda yang telah kita semprotkan dengan desinfektan tadi. Hai, kalian masih inget gak? Waktu awal pandemi COVID-19 ini, ada satu terobosan yang heboh banget. Itu loh yang bilik-bilik itu. Nah ya, bilik disinfektan. Mungkin beberapa dari kalian tahu, dan mungkin sudah pernah masuk ke bilik disinfeksi ini ya. Umumnya, bilik disinfektan ini akan menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh area permukaan tubuh kita dengan harapan bisa membunuh kuman, virus, termasuk virus corona yang menempel di permukaan tubuh kita. Tapi, kira-kira bilik disinfektan ini efektif gak ya? Dan apa penggunaan bilik disinfektan ini aman? Menurut WHO, penyemprotan individu dengan desinfektan ini sangat tidak direkomendasikan. Secara fisik dan fisiologis, ini merupakan praktik yang berbahaya dan tidak akan mengurangi kemampuan seseorang yang telah terinfeksi untuk menyebarkan virus tersebut. Jikalaupun seseorang yang terinfeksi COVID-19 memasuki bilik disinfektan ini, segera setelah mereka mulai berbicara, batuk maupun bersin, mereka akan tetap bisa menyebarkan virus. Efek toksik akibat penyemprotan dengan desinfektan, seperti menggunakan cairan klorin, dapat berujung pada iritasi mata dan kulit, bronkospasme pada saat menghirup cairan desinfektan, dan dapat menyebabkan mual muntah. Merujuk pada keputusan WHO, akhirnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang larangan penggunaan bilik disinfektan sebagai pencegahan infeksi virus corona atau COVID-19. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ya, bahwa penggunaan bilik disinfektan untuk membunuh kuman dan virus ini tidaklah efektif dan dapat mengakibatkan beberapa efek yang tidak kita inginkan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai penggunaan klorin, yaitu efek sampingnya. Dalam pembuatan desinfektan yang berbahan klorin, sebaiknya tidak mengenai kulit maupun organ lain. Mengapa demikian? Dalam dosis tinggi, klorin dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan membran mukosa apabila mengenai kita. Jika hal tersebut terjadi, sebaiknya segera bilas dengan air yang mengalir ya. Selain itu, klorin memiliki bau yang menyengat. Hal ini dapat merangsang inflamasi pada penderita asma loh. Cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Jangan khawatir, hal-hal tersebut dapat dicegah apabila selama proses pembuatan dan penyemprotan kita menggunakan alat pelindung diri ya.